kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Kepadamu ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus, kami naikkan segala pujian, syukur, sembah sujud kami senantiasa, karena Engkau Allah yang layak. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak menerima segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan dari kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami di sepanjang tahun. Dan kami berada di akhir tahun dan juga minggu terakhir di dalam tahun ini. Kami sadar kalau bukan karena anugerah Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau karena bukan anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur, dan biarlah Tuhan kami boleh diperlengkapi terus untuk menuju ke depan. Karena kami percaya rancangan Tuhan masih jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua ini. Karena itu berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan hati kami, pikiran kami, jiwa, seluruh kebadan kami ada dalam kuasa Roh dan di dalam kuasa perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus yang hidup itu, kami naikkan doa dan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2024. Dan hanya sisa 2 hari lagi ya. 3 hari dengan hari ini kita sudah berada di tahun yang baru. Ya. Kita sudah selama 2 minggu juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan firman yang saya percaya menjadi sebuah janji dan rema bagi kita untuk memasuki tahun 2025. Tahun di mana Tuhan menyatakan anugerah dan pemulihannya bagi kehidupan kita semua. Dan hari ini saya akan kita membaca bersama-sama dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kalau kita ketemu Yoel pasal 2 ayat yang ke-18, saya akan bacakan sampai kepada ayat yang ke-27. Kita simak baik-baik. Saya percaya bahwa ini adalah bagian firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, kehidupan gereja, jemaatnya pada hari-hari yang akan datang. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya
dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 2 kali Tuhan berkata, umatku tidak akan menjadi malu lagi. Ya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan atau firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yoel, ya, kepada bangsa Israel, di mana pada masa itu bangsa Israel sedang berada di dalam berbagai masa-masa yang sulit karena penindasan dari bangsa-bangsa lain. Mereka tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Harta benda mereka atau hasil-hasil pertanian, hasil-hasil daripada peternakan mereka itu seringkali dibawa oleh bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat saudara bahwa itu terjadi karena kesalahan mereka. Mereka saudara-saudara seringkali memberontak terhadap Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya yang datang kepada mereka saudara-saudara adalah ada belalang, dikatakan di sini ada belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, yang dikatakan Tuhan itu adalah tentaranya Tuhan. Ya. Jadi kalau di perjanjian lama kita lihat saudara, Tuhan menyediakan ada berkat dan ada kutuk. Dan seringkali saudara-saudara sudah diperingatkan oleh Tuhan, tapi seringkali orang Israel saudara menjadi tidak setia dan tidak taat. Dengan sendirinya saudara, maka kutuk itu mengejar mereka. Dan itulah yang terjadi dalam kita lihat dalam berbagai peristiwa di dalam sepanjang perjanjian lama perjalanan orang Israel. Tapi kita bersyukur saudara-saudara bahwa Tuhan itu dikatakan di sini menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia berbelas kasihan kepada umatnya. Artinya di sini saudara-saudara bahwa Tuhan menjadi sedih melihat keadaan itu. Tuhan saudara-saudara tahu bahwa bangsa itu saudara-saudara memang bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala,
diberkati sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan diri di tengah mereka, tapi juga tidak puas-puas hidup mereka. Selalu memberontak, selalu tidak setia dan tidak taat. Tapi saudara, kita melihat di sini di sepanjang Alkitab, kasih Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari kesalahan-kesalahan orang Israel. Ya, saya percaya juga hal yang sama, bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala kesalahan dan dosa kita. Kita lihat saudara bahwa berkat Tuhan selalu tetap diberikan oleh Tuhan. Banyak salah persepsi orang, saudara, berpikir bahwa dosa, kesalahan membuat Tuhan itu penghalang, membuat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Tidak ada yang bisa membatasi apa yang Tuhan ingin lakukan ke dalam orang yang Dia pilih dan Dia kasih dalam hidup. Sekalipun seringkali melakukan kesalahan, tidak setia, tidak taat, tapi apa yang Tuhan rencanakan, saudara, itu akan tetap Dia lakukan dalam kehidupan orang-orang pilihannya, orang-orang yang Dia kasih. Dan itu kita lihat dalam perjalanan orang Israel. Walaupun mereka berontak, tidak setia, melawan saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Tuhan tetap dengan janjinya. Mereka tetap masuk di tanah Kanaan. Mereka tetap menikmati kesuburan Kanaan. Walaupun mereka harus menghadapi banyak ujian, cobaan, saudara-saudara, peperangan hidup. Saya kira hal yang sama kita alami orang-orang percaya. Bahwa ada peperangan hidup yang kita, peperangan rohani yang kita hadapi, saudara. Ada tantangan, ada masalah, ada ujian, ada berbagai macam hal yang kita tidak harapkan terjadi. Bukan Tuhan menginginkan itu terjadi, saudara, tidak. Bukan Tuhan merancang itu terjadi, tapi itu adalah pilihan kita karena ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan orang-orang percaya, saudara. Karena ketidakpatuhan, tidak mau dipimpin, tidak mau digembalakan, karena mau jalan dalam kehendak keinginan sendiri. Keinginan-keinginan itulah yang mendatangkan banyak cobaan dalam kehidupan orang percaya. Dan itu diperjelas oleh kitab Yakobus kepada kita. Yakobus mengatakan Allah tidak bisa dicobai dan tidak pernah mencobai, tetapi keinginan manusia mendatangkan banyak pencobaan, ujian dalam kehidupannya. Dan dia harus menghadapi itu semua. Tapi kita bersyukur, saudara, bahwa dalam semua itu Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan selalu ada. Tuhan akhirnya menggunakan semua cobaan-cobaan, ujian-ujian atau tantangan itu untuk memperbaiki kita kembali, supaya kita ingat untuk datang kepada Dia kembali. Dan selalu, saudara-saudara, bahwa berkat yang Tuhan janjikan itu tidak pernah Tuhan tarik. Tetapi saudara-saudara, dalam hal ini, saudara, Tuhan tetap mencurahkan dan menyediakan semua itu. Hanya dalam ketidaktaatan orang tidak melihatnya, dalam ketidaksetiaan kita tidak bisa melihatnya, sehingga perlu pertobatan. Semua ujian, tantangan itu, saudara, yang datang, cobaan yang datang itu sebenarnya hanya supaya digunakan oleh Tuhan untuk membawa umatnya untuk bisa bertobat dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan selalu ada. Dan di sini kita melihat dalam bacaan kita bahwa di tengah-tengah mereka, saudara-saudara, tercela. Di tengah-tengah mereka dipermalukan, saudara-saudara. Di tengah-tengah mereka situasi yang sangat, keadaan yang terpuruk kehidupan mereka, Allah berfirman kepada Yoel bahwa Tuhan menjawab, katanya, aku akan mengirim kepadamu kembali gandum, anggur, minyak, dan kamu akan makan dengan kenyang. Dalam hal ini, saudara-saudara, ada dua berkat yang selalu disediakan oleh Allah dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama selalu Tuhan berbicara berkat dalam bentuk materi, makanan, minuman, segala macam. Dalam perjanjian baru, saudara-saudara, Tuhan selalu berbicara berkat secara rohani. Tetapi selalu juga di balik berkat secara rohani itu Tuhan telah menyediakan apa yang kita sebut dengan berkat secara materi. Tidak hilang, saudara-saudara. Ya.
Karena apa, saudara-saudara? Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah, yang lain ditambahkan. Dalam arti bahwa semua itu merupakan sebuah satu paket, rohani dan jasmani. Selalu Tuhan memaketkan di dalam, jadi tidak bisa kita pisahkan juga, saudara. Memang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dia lebih banyak bicara secara rohani, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti di balik itu tidak ada berkat secara materi. Tuhan lebih menunjukkan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, supaya umatnya itu lebih fokus, lebih menyembah kepada Allahnya. Karena di dalam Allah itu sendirilah semua sudah tersedia. Nah, di dalam perjanjian lama sebenarnya tidak jauh dari itu. Kapan mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkat itu ada di dalamnya. Tanah-tanah mereka dibuat menjadi subur. Di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Dia bukan Allah yang selalu mau membalas. Dia bukan Allah yang selalu mau membuat umatnya menderita sedemikian rupa sampai kemudian dia murtad melupakan Tuhannya. Tidak. Dalam keadaan-keadaan itu kita membaca Alkitab, Tuhan selalu datang dengan segala berkat. Kita melihat di sini, saudara, dia berkata, dia menjawab, Tuhan mengirim. Lalu musuh-musuh yang selama ini memakan semua harta benda orang Israel, Tuhan katakan di sini, yang dari utara akan kujauhkan. Kita tidak bisa, saudara. Tapi Tuhan sendiri akan bertindak. Tuhan bertindak di sini. Akan kuusir ke suatu tempat negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat. Bau busuknya dan bau anyirnya akan naik. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih, kita tidak perlu terlalu takut diperlakukan apapun oleh orang kalau kita dalam kebenaran. Tuhan ada masanya ketika dipakai orang-orang itu memproses hidup kita, maka ada masanya bahwa mereka juga, saudara-saudara, akan menerima bagian mereka sendiri. Seperti para musuh-musuh orang Israel ini. Karena itu, saudara-saudara, jangan takut. Tuhan berkata, jangan takut. Kalau musuh-musuh itu, orang-orang yang dipakai memproses situasi itu, kuasa jahat itu, dipakai memproses kamu, melakukan sepertinya melakukan perkara besar. Di sini, di dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, aku juga melakukan perkara yang besar. Maka Tuhan berkata, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah, bersukacitalah. Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Bukan akan, tapi juga dikatakan Yoel telah. Itu sebabnya dia berkata di sini, telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan, yaitu hujan awal dan hujan pada akhir musim. Nah, hujan di sini, saudara-saudara, dalam bahasa Gerikanya yang bahasa aslinya di sini, saudara-saudara, bukan dikatakan hujan pada awal musim atau hujan pada akhir musim. Ya. Hujan awal ini dan hujan akhir itu bicara tentang awal tahun dan akhir tahun. Tetapi kemudian Tuhan berkata, aku berikan hujan awal dan hujan akhir. Wah, satu kali berarti ada dua kali, ada double, saudara. Sekalian yang awal dan yang akhir ditumpahkan dari awal sampai akhir. Jadi waktu Tuhan memulihkan, saudara, seperti yang pernah saya sampaikan, ajarkan, bahwa ketika terjadi restorasi, ada restorasi Tuhan buat, pemulihan, itu kalau kita tadinya berada di angka 7, lalu saudara kita gara-gara persoalan apa, lalu kita turun ke angka 4, maka ketika kita dipulihkan, waktu kita direstorasi oleh Tuhan, kita naik bukan ke angka 7, tetapi 2 kali lipat. Berarti 2 kalinya 7 berapa? 14.
Itulah hujan awal dan hujan akhir. Satu kali diberikan dua-duanya. Tidak ditunggu yang akhir itu, sekali datang. Nah, banyak para penerjemah termasuk rabi-rabi Yahudi, saudara, melihat ini bahwa yang dimaksudkan hujan awal dan hujan akhir ini, saudara, adalah Sang Mesias itu sendiri, yaitu Yesus. Bahwa kedatangan Yesus, saudara-saudara, itu untuk menggenapi semua janji Allah. Janji berkat ilahi kepada Abraham, Ishak dan Yakub dipenuhi dalam diri Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus berhak menerima semua janji itu. Dipulihkan dan dibawa kepada satu kehidupan di dalam janji berkat ilahi itu. Dari sini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memiliki kehendak hati dan kerinduan hati untuk kita terus mengalami pemulihan di dalam Dia. Dari kasih karunia kepada kasih karunia dikatakan. Dari iman kepada iman. Ada pertumbuhan, ada pertambahan dalam banyak hal di kehidupan orang percaya. Maka perlu setia, saudara. Perlu taat. Supaya tumbuh. Nah, kalau pohon hari ini ditanam di pot ini bunganya, 2 hari kemudian dicabut, dipindah di pot ini. Seminggu kemudian dicabut, dipindah di pot ini. Kira-kira gimana? Tumbuh nggak? Lama-lama mati. Atau dia tidak tumbuh dengan baik. Itulah sebabnya Alkitab mengajar kesetiaan, mengajar saudara-saudara untuk berakar. Karena yang dibutuhkan untuk pertumbuhan itu berakar. Kita memerlukan firman yang kita makan itu membawa iman kita berakar di dalam Kristus. Dan sederhana Tuhan di sini, saudara. Berkat itu selalu tersedia. Dalam bentuk rohani, dalam bentuk jasmani materi. Selalu Tuhan sudah curahkan. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Tuhan Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus yang sudah mencurahkan semua berkat yang di sorga itu. Tidak ada tersisa, semua sudah dicurahkan. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sudah selesai. Sudah dicurahkan. Orang percaya mengambil berkat-berkat itu, saudara, melalui kehidupan rohaninya yang tumbuh di dalam Kristus. Seiring dengan berakarnya dia dalam Kristus, dia bertumbuh, maka dihasilkan buah. Buah-buah itu dalam banyak hal. Buah jiwa, buah pertumbuhan iman, buah roh, buah saudara-saudara dalam hal berkarunia rohani, buah dalam hal berkat-berkat jasmani, material, semua itu bagian daripada buah yang dihasilkan karena berakar di dalam Kristus. Dan itu yang Allah mau terhadap orang Israel, supaya mereka itu berakar di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman-Nya. Mereka mau percaya, taat dan setia, saudara-saudara, maka mereka bisa tumbuh dengan baik. Sayangnya, saudara, orang Kristen pergi gereja hanya mau cari buahnya. Padahal yang dibutuhkan kita perlu setia beribadah, saudara, adalah supaya kita berakar. Yesus berkata apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu berbuah, Bapakku dimuliakan. Jadi bukan buah yang kita kejar. Apa yang kita kejar menurut Yesus? Yesus berkata, akulah pokok, kamulah ranting. Ranting itu, saudara-saudara, sendirinya akan berbuah kalau di pokoknya ini dia makan nih ranting, dia terus mengambil makanan, dia melekat, dia dalam. Karena ada ranting yang cuma nempel, saudara, tapi tidak makan, makanya nggak berbuah. Dipotong, kata Yesus, buang di api.
Tapi yang betul-betul menempel, saudara, dia mengisap semua sari makanan dari dalam pokok anggur, yaitu Yesus. Nggak usah pusing, pasti berbuah. Bagaimana tapi saudara-saudara, kita tinggal dalam firman, kalau firman hanya kita dengar sekali seminggu, itu tidak bisa cukup, saudara. Kita perlu hubungan pribadi. Kita perlu, saudara-saudara, untuk senantiasa di dalam kehidupan sehari-hari menerapkan firman. Bertobat, saudara-saudara. Firman itu membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita mau pekerjaan kita diberkati, tapi cara hidup kita di pekerjaan, cara kerja kita tidak dalam nilai firman, lalu kita berharap diberkati Tuhan. Aduh. Tuhan mau firman-Nya tinggal dalam kita, dan kita tinggal di dalam firman itu. Yesusnya sudah datang, saudara. Yesusnya sudah hadir dalam hidup kita. Dia lahir di dalam diri kita, saudara-saudara. Itulah Natal. Tapi apakah kita akan membiarkan terus Yesus sebagai bayi di dalam? Atau kita mau dia tumbuh menjadi Yesus yang sudah berumur, seperti pada waktu dia berjalan menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, saudara, membuat orang lumpuh berjalan, orang yang najis menjadi suci kembali hidupnya, yang kusta itu. Itu yang bertumbuh, berbuah. Banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun, bahkan dari lahir dia Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen, tapi tidak, saudara, bertumbuh. Tetap Yesusnya di dalam adalah bayi. Belum Yesus yang tumbuh dewasa, yang sudah umur 30 tahun, mulai bertemu, masuk di dalam tempat pernikahan, dia membuat, saudara-saudara, air menjadi anggur. Dia ketemu orang lumpuh berjalan. Dia ketemu orang yang kelaparan, dia kasih makan 5.000 orang dengan mujizat. 4.000 orang dengan mujizat. Dia ketemu orang yang sudah 4 hari meninggal dalam kubur, dia suruh keluar, bangkit dari kubur, keluar Lazarus itu. Dia ketemu dengan perempuan berdosa, semua orang menuding dia berdosa. Dia bilang yang tidak berdosa lempar batu duluan. Lalu Yesus berkata, dia pun tidak menghukumnya. Karena memang Yesus datang bukan menghukum, menghakimi, tapi untuk memberi pengampunan atas dosa. Dia ketemu dengan orang yang lumpuh, lalu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Walaupun banyak pikiran orang lain di situ berkata, emang dia siapa bisa ngampuni dosa? Lalu Yesus berkata, mana yang lebih mudah, mengatakan dosamu diampuni atau bangkit berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia bisa mengampuni, berkuasa mengampuni dosa, maka saya katakan kepadanya, bangkit berjalan, angkat tilammu. Maka orang itu bangun berjalan, saudara. Dalam arti apa? Dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah anak manusia, dia adalah Tuhan atas semua itu. Dia mengampuni dosa. Dan kemudian karena dosanya diampuni, maka penyakitnya sembuh. Karena penyakit itu adalah akibat dari dosa. Saudara-saudara yang saya kasih, jangan biarkan Yesus lahir di dalam hati kita, tetapi dia terus bayi. Ya. Biarlah kita buat dia bertumbuh dengan kita, tertanam, melekat di dalam Tuhan. Lebih belajar setia, sungguh-sungguh di dalam dia, saudara. Ini akhir zaman. Hari-hari ini, saudara, dunia semakin mengangkat segala kemewahannya untuk membuat orang semua silau, lari kepadanya. Tetapi Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17 berkata, saudara, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang tetap setia di dalam Tuhan akan hidup selama-lamanya. Ini yang penting buat kita, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan mau hari-hari kita ke depan, di tahun yang akan datang,
Saya melihat dengan mata iman dan mata rohani saudara, dari 3 minggu apa yang Tuhan saya sampaikan, yang Tuhan katakan saudara, Tuhan sedang bergerak mengirimkan kembali segala kebutuhan. Bahkan Tuhan berkata di sini, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan habis belalang pindahan. Tuhan tidak peduli saudara-saudara dengan apa yang telah membuat kita mengalami banyak hal yang mungkin tidak kita harapkan di sepanjang tahun 2024. Saudara-saudara, tapi Tuhan mau mengirimkan kembali kepada kita semua yang mungkin kita pikir tidak kita capai. Tuhan mau membawa kita mencapainya. Bahkan Tuhan berkata di sini, Dia mau pulihkan tahun-tahun yang telah habis dimakan. Bukan oleh kita yang makan, tetapi oleh belalang-belalang pelahap, pelompat, pindahan, pengerit. Itu berbicara tentang cara iblis mengambil dari kita, saudara-saudara, di sepanjang tahun-tahun yang lewat. Mungkin karena kita masuk dalam ujian, mungkin karena kesalahan kita sendiri yang tidak hidup dalam firman. Tetapi Tuhan berkata, aku akan kembalikan. Tahun 2025 saudara adalah tahun di mana Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Tuhan mau kembalikan, pulihkan. Ingat tadi, pemulihan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Makanya dikatakan di Alkitab, Adam pertama dan Adam kedua yaitu Yesus. Adam kedua Yesus itu jauh lebih baik daripada Adam yang pertama. Adam pertama membawa manusia jatuh dalam dosa. Adam yang kedua yaitu Yesus membawa kembali manusia ke hadirat Tuhan. Kita semua mau memasuki tahun 2025 dalam berkat dari Tuhan. Amin. Saya percaya. Sekali lagi saudara, berkat Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah bisa dihalangi oleh betapa besar kesalahan, perbuatan kita yang mungkin tidak menyenangkan. Tuhan akan tetap melakukan apa yang menjadi rencananya yang sudah Dia katakan. Hari ini, kalau saya sampaikan firman Tuhan, Tuhan telah menyatakan kepada kita saudara, bukan dengan maksud apa-apa. Dia maksud ingin menunjukkan kepada kita ayat 23, supaya kamu tahu bahwa aku ada di tengah-tengah kamu, dan supaya kamu tidak menanggung malu lagi. Tuhan tidak pernah mau mempermalukan kita dalam hidup. Tuhan selalu ingin memuliakan anak-anaknya. Dan kalau waktu Tuhan datang saudara, kita sendiri yang malu-malu. Waktu terjadi saudara-saudara kita tercela, kita malu-maluin. Tapi pada waktu Tuhan memuliakan kita, kita malu-malu sama Tuhan. Tuhan, rasanya saya nggak pantas Tuhan. Tapi Tuhan tidak peduli. Kalau Dia sudah mau menyatakan, dengan maksud apa? Memulihkan kita kepada pertobatan yang sejati, dan membawa kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jangan pusing. Saya tidak pusing dengan sedikit orang, 2 orang, 3 orang. Khotbah saya akan tetap berapi-api saudara. Ya, saya tidak peduli dengan itu semua. Saya percaya kepada firman. Saya percaya kepada panggilan Allah. Saya percaya kepada rencana Allah yang besar. Kita melihat bukan dengan mata jasmani, kita melihat dengan mata iman. Dan Tuhan berkata di sini, aku melakukan perkara yang besar. Tuhan yang akan melakukan, bukan kita. Kita hanya taat kepada firman. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita hidup dalam kebenarannya. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Tuhan yang akan berkarya. Mengirimkan semua keperluan. Mengirimkan semua anak-anakmu dari timur, dari utara, selatan, barat. Tidak ada yang bisa menahan. Tuhan akan membawa orang-orang mencari kebenaran saudara. Saya yakin ada masanya. Orang bukan hanya mencari gereja, kenyamanan dalam ibadat, tapi kebenaran tentang pengajaran firman. Orang akan haus akan firman, akan segera terjadi. Kiranya apa yang kita baca hari ini, kalau saya jelaskan akan menjadi sangat panjang.
Tetapi kita membuat sebuah kesimpulan. Allah tidak ingin kita hidup tercela dan malu. Karena kalau demikian adanya, kita tidak bisa menjadi berkat. Kita tidak bisa menyatakan kemuliaan kepada dunia. Allah mau memberkati kehidupan kita secara rohani, secara jasmani materi. Karena Dia mau juga saudara kita memuliakan Dia menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kita berdoa pada Tuhan atas karunia-Nya yang besar. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu datang kepada kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Allah bukan sekedar bacaan biasa, bukan sekedar perkataan biasa, tetapi Tuhan, firman-Mu itu adalah merupakan rencana yang Kau mau kerjakan. Apa yang Kau lakukan, Kau lepaskan melalui firman kepada kami. Dan hari ini Engkau berkata kepada kami bahwa Engkau akan mengirimkan kepada kami gandum, anggur, minyak, sampai kami makan kenyang. Engkau menjauhkan semua belalang-belalang pelahap pengerip, pindahan belalang pelompat. Engkau menjauhkan semua musuh-musuh yang selama ini Engkau kirimkan, Engkau izinkan untuk membentuk, memproses kami, adalah supaya kami belajar taat dan setia kepada Tuhan. Engkau sendiri yang telah mencurahkan berkat-berkat-Mu dan berkata supaya kami bersuka cita dan bersorak-sorai. Karena Kristus, sang hujan awal dan hujan akhir itu telah datang. Maka semua berkat surgawi Dia bawa kepada kami Tuhan. Tempat-tempat pengirikan kami penuh dengan gandum, dan tempat-tempat pemerasan anggur dan minyak kelimpahan. Kau memulihkan keadaan kami seperti tahun-tahun yang habis dimakan oleh belalang-belalang pelahap itu. Kau kembalikan Tuhan berlipat kali. Engkau memperlakukan kami dengan ajaib ya Tuhan. Dan Engkau membuat kami tidak lagi malu untuk selama-lamanya, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kawanan yang mungkin kecil sedikit, tetapi sama seperti Allah memperhatikan Bethlehem Efrata yang kecil, yang terkecil dikatakan di antara kaumnya, tetapi dari sanalah bangkit sesuatu yang memberkati dunia. Terima kasih Tuhan, di mana kebenaran-Mu ditabur, kebenaran-Mu pasti tumbuh ya Tuhan, akan memberkati setiap orang. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu ini, berkati Tuhan gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sendiri yang mendatangkan dari utara, selatan, barat, dan segala penjuru dunia ini Tuhan. Segala yang diperlukan di tengah-tengah kami Engkau yang mengadakan. Engkau sendiri berbuat perkara yang besar bagi kami Tuhan. Dan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang memulihkannya Tuhan, bagi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Satu perbuatan yang ajaib, mungkin belum muncul dalam pikiran dan hati kami, belum dilihat oleh mata kami, dan belum terdengar telinga kami Tuhan. Tapi mata iman kami telah melihat dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan kami katakan semua jadi seperti yang Kau firmankan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kuberkati jemaat ini, gereja-Mu ini Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.